Today's our noble lineage will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic, all axes of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. Assalamualaikum pemirsa yang berhati baik, dan selamat datang di silsilah mulia kita. Dari Pulau Jawa di Indonesia, sebuah pesan kebaikan yang penuh kasih melebarkan sayap-sayapnya dengan harapan untuk suatu era baru akan kedamaian dan harmoni. Imam Al-Fakir Kiai Haji Muhammad Asnawi dari Wonosobo, Jawa Tengah mempromosikan satu gaya hidup welas asih yang dimulai di setiap rumah di meja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para santri yang saya cintai dan kepada segenap umat Islam, saya menyampaikan pesan-pesan yang menyangkut makanan, bahwa kita makan. Imam Al-Fakir Asnawi adalah salah satu pengurus dan pengasuh di sini, di pesantren Darus Sholihin, yang memiliki sebuah masjid dengan nama yang sama. Pesantren itu saat ini mengajarkan dan melatih 250 santri yang bercita-cita menjadi imam. Imam Al-Fakir Asnawi, dia sendiri seorang vegetarian, percaya bahwa menyantap pola makan tanpa daging sebenarnya adalah tindakan ketakwakan terhadap Allah. Ini adalah merupakan ibadah, sebagaimana Ibnu Ruslan mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Manakala kita makan adalah untuk niat takwa, maka keniatan itu menjadi takwa pula. Artinya makan ini adalah punya nilai yang besar di hadapan Allah, akan ada pahalanya manakala kita niat bahwa makan itu adalah untuk kekuatan takwa. Maka atas dasar bahwa cita-cita kita adalah untuk takwa, makanan itu hendaknya dijaga dan diperhatikan, kecuali makanan yang thayyib dan halal. Tetapi apabila dagingnya walahmuha daun, daging sapi ini adalah penyakit. Terbukti dinyatakan oleh para pakar gizi bahwa sapi-sapi yang ada sekarang ini, bahwa daging-dagingnya adalah mengandung bermacam-macam penyakit. Oleh sebab itu saya tekankan kembali, sekarang lebih baik makan makanan yang vegetarian. Artinya makanan yang dikonsumsi terbuat dari sayur-mayur, termasuk yang dibuat dari kedelai. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa 70% para anbiya dahulu ini adalah mengkonsumsi kedelai, karena di sana terdapat beberapa keistimewaan dan kebaikan sebagai tanaman-tanaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan membawa kemanfaatan bagi tubuh kita. Lebih-lebih makanan kita ini adalah sebagai dasar kekuatan untuk beribadah. Beribadah dengan makanan yang halal, makanan yang thayyib, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa yustajabu wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, dengan penganut sekitar 1/5 dari populasi dunia. Kata Islam
berarti tunduk pada kehendak Tuhan, dan ajarannya berdasarkan pada kebijaksanaan dan welas asih seorang tokoh agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Fakir Asnawi menjelaskan beberapa ajaran inti Islam. Kita wajib belajar sebanyak 3 macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu yusahihu ta'atan, ilmu yang akan menjadikan sah dan diterimanya amal ibadah kita yang lahir, yang lazim disebut ilmu syariat atau juga disebut ilmu fikih, di mana kita ibadah harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan garis-garis ilmu syariat. Sholat kita, zakat kita, puasa kita harus sesuai dengan syariat. Maka ilmu syariat wajib kita pelajari. Yang kedua adalah akidah yang akan membenarkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun-rukun iman yang 6 ini, manakala akidah itu benar, maka akan diterima dan diakui sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang benar adalah akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan As-Sunnah. Yang ketiga adalah ilmu yang menjadikan bersihnya hati kita sekalian. Wa mirata qalbis ilah. Hati kita menjadi bening, menjadi bersih karena ada ilmu-ilmu yang dilaksanakan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para ulama salaf. Ini yang lazim disebut ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi bukan hal yang baru. Ilmu tasawuf itu sudah ada sejak zaman sahabat Rasulullah SAW, yang targetnya adalah membersihkan hati atau lazim disebut tazkiyatun nafsi anir radha'ili. Jiwa kita dibersihkan dari kotoran-kotoran. Yang dimaksud kotoran adalah akhlak-akhlak yang tercela, akhlakul madmumah atau akhlakul muhlikat, akhlak yang dicela oleh agama atau akhlak yang akan menghancurkan bagi pelakunya, akan hancur. Siapa yang dapat melaksanakan membersihkan jiwanya akan selamat dunia dan akhirat, akan bahagia dunia dan akhirat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan bahagia bagi manusia yang dapat membersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang keji, istilahnya radha'il, diisi dengan sifat-sifat yang terpuji atau disebut sifat mahmudah. Itulah inti daripada pelajaran tasawuf, hatinya. Kebersihan hati ini dimulai dari kebersihan lahirnya, badannya, pakaiannya, terus lingkungannya, terus terutama sekali adalah dari makanannya. Ini semua tidak lepas dari dawuh-dawuh Al-Quran Karim. Kami akan kembali sesaat lagi untuk melanjutkan tayangan kami mengenai ajaran Islam yang welas asih. Anda sedang menyaksikan silsilah mulia kita di Supreme Master Television.
Selamat datang kembali di silsilah mulia kita di Supreme Master Television dan wawancara kami bersama Imam Al-Fakir Kiai Muhammad Asnawi di Wonosobo, Jawa Tengah di Indonesia. Imam Al-Fakir Asnawi lebih jauh menjelaskan bahwa ibadah yang benar pada Allah harus memasukkan gaya hidup diet yang murni. Salah satunya adalah tidak mencelakai makhluk lain dan berdasar pada kebaikan kasih. Jin dicipta oleh Allah, jin dan manusia dicipta oleh Allah. Tugasnya adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Itu namanya ibadah. Ibadah yang ditentukan oleh Allah, ibadah yang akan diterima adalah yang hanya semata-mata karena Allah. Ibadah untuk karena Allah, ibadah yang ikhlas, ini harus ditopang dengan makanan yang halal, makanan yang sehat, makanan yang diridhoi oleh Allah itu sendiri. Allah berpesan kepada para Rasulullah, para Anbiyaullah, dan berpesan kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rasul monggo sami dahar min thayyibati ma razaqnakum. Jadi yang harus dimakan itu adalah yang ada nilai thayyib, ada nilai thayyib. Rizki halal ini mengandung faedah manakala manusia itu mengkonsumsi rizki yang halal, maka ibadahnya akan menjadi sehat. Sedangkan hati atau jiwa inilah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan menuju Allah seperti pondok kita ini dinamakan Darus Salikin. Salik itu maknanya berjalan. Orang yang sedang berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perjalanan atau jalan itu, yang jalan itu adalah hati, bukan dengan kaki, bukan dengan yang lain. Kita perjalanan itu adalah dengan hati. Hati yang hidup, hati yang bisa berjalan manakala ditopang dengan rezeki yang halal. Ini akan berjalan cepat. Lebih halal, lebih bersih, lebih cepat lagi. Seperti kemurnian apa yang ada di dunia ini. Manakala bensinnya itu kecampuran air, tidak mau dia lari, tidak mau lari. Tetapi apabila bensinnya itu bersih, olinya bersih, mesinnya akan lancar berjalan. Dan ada perjalanan yang tidak melalui darat, tetapi perjalanan melalui udara, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih sempurna lagi. Ini diibaratkan manakala makanannya sudah thayyib, sudah halal, sudah bersih, hatinya juga bersih. Ini berjalannya seperti Sputnik, seperti Apollo, cepat naik, cepat karena tenaganya kuat, tenaganya besar, dan kondisinya memungkinkan. Kalau manusia itu sudah penuh dengan makanan-makanan yang tidak halal, maka akan berat. Untuk naik itu berat. Jadi tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Sebelum sampai sudah hancur di tengah perjalanan. Itulah yang namanya salik. Jadi salik itu suluku thariqil akhirah. Menambah jalan-jalan menuju kesempurnaan. Apa persisnya makanan yang halal dan thayyib? Imam Al-Fakir Asnawi memberi beberapa contoh. Pada sore hari ini akan diperkenalkan makanan-makanan yang thayyib, makanan yang halal dan tidak mengandung daging. Sebab akhir-akhir ini daging itu banyak yang berbahaya. Sejak sudah lama itu daging ayam, lekor itu ada unsur-unsur bahayanya.
kimia daripada makanan yang dikonsumsi oleh ternak-ternak itu mengandung sedikit bahaya, sedikit banyak itu ada bahaya. Yang terakhir adalah sekarang daging sapi. Dari mana? Hitung-hitung bahayanya itu dari mana? Sapi itu digemukkan, penggemukannya itu dengan obat-obatan kimiawi itu. Dengan kimia obat-obatan itu, maka daging itu mengandung racun dengan mudahnya. Racun itu dimakan oleh orang-orang Indonesia yang mengonsumsi daging itu. Bagi yang sudah mengetahui, insya Allah akan menghindari wisorosak mangan daging sapi. Ora murah rokok, ora kering. Asal makanan-makanan nabati ini. Nabati ini artinya tanam-tanaman itu. Bangsa kuban-kuban itu. Kuban-kuban, ya, hijau-hijauan. Ada dele, ada tempe, ada tahu. Itu dele itu gizinya tinggi, Di dalam hadis disebutkan 70% itu para nabi mengkonsumsi dele, mengkonsumsi tempe. Jadi jangan minder, kalau menganggap tempe baik, jangan minder. Itu nabi itu 70%. Syabahina itu kan 70. Kalau bahasa sekarang 70% para nabi itu mengkonsumsi dele. Nadasun itu kan maknanya dele, kan? Wah, nadasia dele, wah, nadasia itu makanan disebut oleh Al-Quran. Rasulullah memberikan tafsiran bahwa nabi-nabi zaman dahulu itu 70% nabi mengkonsumsi kedelai. Itu tidak bahayanya dan disanjung oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi mantaplah kita mengikuti Rasulullah. Segi makanan, segi kehidupan juga diatur, apalagi segi ibadah. Menurut istilahnya ngetren sekali sekarang vegetarian. Wah, ngetren sekali makanan vegetarian. Ngetren itu sudah ngetren sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fakir Kiai Muhammad Asnawi dari Pondok Pesantren Darus Salikin, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Marilah kita selamatkan dunia kita ini dengan kembali makan makanan vegetarian dan meninggalkan makanan yang berasal dari daging sapi. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari seluruh umat Islam khususnya dan pada dunia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kirimkan terima kasih kami pada Imam Al-Fakir Kiai Muhammad Asnawi dari Masjid dan Pesantren Darus Sholihin karena sangat mengingatkan kami akan idealisasi kasih dan iman Islam. Semoga para calon imam muda membantu menyebarkan pesan ini dengan yang akan segera mereka temui dan inspirasikan dalam hidup. Para pemirsa yang bergembira, terima kasih telah bergabung dengan kami untuk episode Silsilah Mulia kita hari ini. Hadir selanjutnya adalah antara guru dan murid. Tetaplah saksikan Supreme Master Television. Dalam harmoni kedamaian, mari kita ingat untuk berbagi planet kita yang indah dengan semua makhluk. Joyous viewers, thank you for joining us for today's episode of Our Noble Lineage. Coming up next is Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television. In peaceful harmony, let us remember to share our beautiful planet with all beings. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.